warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Ramasya Putra. Saya dari kelas Paralel D dengan NPM 21031011089. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi adsorpsi isotermal untuk memenuhi TA modul 7. Oke, apa sih adsorpsi itu? Jadi adsorpsi adalah peristiwa menempelnya molekul ion maupun atom pada permukaan dan menghasilkan lapisan tipis dari adsorbat atau zat yang diserap pada permukaan adsorben atau zat yang menyerap. Nah, di sini kita tahu bahwa adsorbat itu adalah zat yang diserap dan adsorben itu adalah zat yang menyerap. Selanjutnya untuk pengertian absorpsi. Jadi absorpsi adalah peristiwa memasukkan zat cair pada zat padat yang diserap masuk ke dalam adsorben atau zat yang menyerap. Kemudian perbedaan dari adsorpsi dan absorpsi. Untuk adsorpsi sendiri yaitu zat yang diserap hanya pada permukaannya saja. Sedangkan untuk absorpsi zat yang diserap masuk ke dalam adsorben atau yang bisa disebut dengan zat yang menyerap. Okay, next. Perbedaan adsorpsi fisika dan kimia. Untuk adsorpsi fisika itu disebabkan oleh gaya van der Waals, penyebab terjadinya kondensasi gas untuk membentuk cairan yang ada pada permukaan adsorben. Dan adsorpsi kimia itu adalah adsorpsi yang terjadi reaksi antara zat yang diserap dengan adsorben. Banyaknya zat yang terabsorpsi tergantung pada sifat khas zat padatnya yang merupakan fungsi tekanan dan suhu. Oke, dalam adsorpsi isotermal ini ada dua persamaan, yaitu persamaan Freundlich dan persamaan Langmuir. Yang pertama yaitu persamaan Freundlich. Jadi persamaan Freundlich ini adalah persamaan yang digunakan untuk mengetahui kapasitas adsorben yang menyerap air. Untuk persamaan Freundlich sendiri yaitu seperti Y sama dengan K dikali P pangkat 1/N. Y di sini merupakan jumlah adsorbat yang terabsorpsi per massa adsorben. Kemudian ada K yaitu adalah tetapan empirik tergantung sifat gas, adsorben, suhu. Kemudian ada P yaitu tekanan gas. Kemudian di sini ada persamaan Langmuir. Persamaan Langmuir adalah persamaan yang digunakan untuk menghitung kapasitas adsorben maksimum yang terjadi akibat lapisan tunggal pada adsorbat pada permukaan adsorben. Untuk rumusnya sendiri yaitu XM per M. XM sendiri adalah jumlah adsorbat, kemudian dibagi dengan berat kemudian dibagi dengan berat sama dengan konsentrasi A dikali dengan dikali dengan konstanta A dikali dengan konsentrasi, kemudian dibagi dengan 1 ditambah konstanta B dikali konstanta C. Kemudian ada jenis-jenis adsorben. Yang pertama yaitu polar. Jadi adsorben polar ini daya serapnya kuat terhadap karboksilat. Yang kedua ada adsorben non polar, yakni adsorben yang daya serapnya kuat terhadap amino. Dan yang ketiga yaitu adsorben basa, yaitu daya serap pada asam untuk mengetahui konsentrasi pada larutan. Kemudian ada desorpsi. Jadi desorpsi itu adalah terlepasnya partikel adsorbat dari permukaan adsorben. Peristiwa desorpsi dapat menandakan bahwa telah terbentuk kondisi kesetimbangan yang dinamis pada proses adsorpsi. Kemudian ada pembuatan indikator PP. Caranya yaitu kita buat larutan indikator PP 1% dengan mengencerkan 0,025 gram kristal PP dengan alkohol 95% sebanyak 50 ml. Buat alkohol netral dengan mentitrasi etanol 95% menggunakan natrium hidroksida 0,1 N hingga pH 7. Masukkan kurang lebih 5 gram sampel yang diuji ke dalam air Mayer 250 ml. Tambahkan 50 ml alkohol, tambahkan 50 ml alkohol netral 95% dan panaskan campuran larutan sambil dikocok selama 10 menit untuk larutan. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu luas permukaan. Semakin luas adsorben, maka semakin banyak zat yang terabsorpsi. Kedua ada jenis adsorben, ini menyebabkan peningkatan polarisabilitas. Kemudian ada konsentrasi, semakin besar konsentrasi adsorbat maka semakin banyak jumlah substansi yang terkumpul. Kemudian suhu ini berpengaruh sehingga bisa meningkatkan daya serap. Kemudian pH
dapat mempengaruhi ion lokas sehingga dapat meningkatkan aktivasi. Untuk aplikasi adsorpsi isotermal ini biasa digunakan untuk menghilangkan polutan organik maupun anorganik dan air. Karbon aktif banyak digunakan dalam bidang industri karena merupakan adsorben paling umum untuk pengolahan limbah, penyerapan air pada septic tank, dan lain-lain. Nah, kenapa sih suatu adsorben itu menyerap adsorbat? Jadi, karena adsorben merupakan salah satu media penyerap yang dalam hal ini berupa senyawa karbon dan memiliki ciri permukaannya berongga. Pada permukaannya berongga terdapat adsorbat dicampur, maka adsorben dapat menyerap adsorbat melalui dinding. Kenapa banyak menggunakan karbon aktif sebagai adsorben? Nah, karena karbon aktif merupakan salah satu jenis adsorben yang di mana struktur atom karbonnya adalah struktur karbon aktif, yang di mana sebagian besar terdiri dari karbon bebas dan memiliki rongga sehingga mempunyai daya serap yang baik. Kemudian ada prosedur. Oke, yang pertama itu kita sediakan asam asetat 0,5 N sebanyak 100 ml. Kemudian ukur asam asetat sebanyak 50 ml pada gelas ukur. Simpan 50 ml asam asetat pada lampu ukur untuk selanjutnya dilakukan standarisasi. Keempat yaitu ukur larutan asam asetat sebanyak 25 ml pada gelas ukur dan masukkan ke dalam Erlenmeyer sebagai larutan N/2. Terus masukkan bagian larutan asam asetat ke dalam gelas ukur sebanyak 25 ml. Kemudian masukkan ke dalam lampu ukur 50 ml sampai tanda batas. Kemudian larutan N/2 yang telah diajarkan tadi diukur sebanyak 25 ml pada gelas ukur. Kemudian yang ke-8, masukkan ke dalam Erlenmeyer sebagai larutan N/4. Lakukan pengejaran N/2 ke N/4 pada N/8, N/16, dan N/32. Selanjutnya yang ke-9, masukkan karbon aktif yang telah ditimbang pada neraca analitik pada larutan asam asetat yang terdapat pada Erlenmeyer. Selanjutnya yaitu tutup bagian atas Erlenmeyer menggunakan gelas coklat dan ikat menggunakan tali. Kemudian lakukan hal yang sama pada Erlenmeyer yang lain. Biarkan selama 1 jam hingga mencapai kesetimbangan. Masing-masing disaring pakai kertas saring. Dan yang terakhir yaitu setelah disaring maka akan mendapatkan filtrat ditambahkan dengan indikator PP untuk selanjutnya dilakukan titrasi sampai mencapai titik ekivalen yang ditandai dengan berubah warna menjadi pink pudar. Oke, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunshine, please, the light, fill me